Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu man wassalamu ala habibi rabbil alamin al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibina wa sayyidina wa safwatina khairi khalqillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Ketua beserta jajaran pengurus Masjid Nurul Ihsan Padang Baru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih, anak-anakku sekalian yang teristimewa, Bapak Imam yang telah memimpin salat Isya kita, berharap kita kepada Allah semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita menghasilkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama adalah semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat wal afiah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam hari ini adalah malam yang ke-24 ya. Kami membersamai Bapak Ibu, insyaallah tema atau materi yang akan kami sampaikan adalah tentang zakat fitrah. Baik, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Artinya adalah dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat ini ditafsirkan oleh salah satu ulama, namanya adalah Imam As-Samarqandi. Begini Bapak Ibu, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kata beliau, faman shalla walam yu'tiz zakat, barang siapa salat lalu tidak membayar zakat, lam yakbal min. Orang yang salat tidak membayar zakat, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena zakat adalah rangkaian dari rukun Islam, Bapak Ibu. Nah, cuman kalau salat dia mampu atau tidak mampu, selama ingatannya masih kuat, maka dia harus salat. Sehat ataupun sakit,
Selama ingatannya ketika sakit masih kuat, maka tetap wajib. Kalau zakat bedanya adalah bagi yang mampu dia wajib, bagi yang tidak mampu tidak wajib zakat. Khusus zakat fitrah, ukuran mampu diatur oleh ulama. Baik, lalu kita kembalikan dulu kepada bagaimana fitrah seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita keadaannya seperti apa? Apakah ketika lahir langsung mempunyai sesuatu, ataukah ketika lahir, Bapak dan Ibu masih ingat ketika lahir apa yang dibawa? Dia tidak membawa apa-apa, Bapak Ibu, kecuali dia badannya keluar, jasmaninya keluar dengan utuh tanpa memakai busana. Betul gak? Artinya adalah dia tidak memakai baju, tidak memakai peci, tidak memakai kerudung, tidak memakai sandal, tapi bulat, Bapak Ibu, telanjang, tidak punya apa-apa. Nah, orang yang seperti itu maka diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti itu tuh adalah fuqara, orang yang fakir, manusia yang fakir. Fakir artinya adalah tidak punya apa-apa. Maka Allah menyeru kepada orang yang fakir, yang tidak punya apa-apa itu, kalau dia tidak punya apa-apa, otomatis dia membutuhkan sesuatu. Bayi membutuhkan kain, bayi membutuhkan minyaknya, semuanya, Bapak Ibu. Kita pun yang sudah dewasa membutuhkan pakaian. Artinya al-fuqara itu adalah seseorang atau sejumlah manusia yang membutuhkan sesuatu. Maka Allah menyeru kepada manusia yang membutuhkan tersebut, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara, engkau adalah yang fakir, engkau adalah yang membutuhkan ilallah, kepada Allah. Lalu posisi Allah seperti apa? Huwal ghaniyul hamid, Allah yang maha kaya, Allah yang maha mempunyai segala-galanya. Bumi dan langit beserta isinya semuanya milik Allah. Kemuliaan, pangkat, derajat milik Allah. Al-Hamid, Allah mempunyai sifat Al-Hamid. Segala pangkat pujian itu adalah milik Allah. Artinya adalah sesuatu yang melekat kepada badan kita, pakaiannya. Sesuatu yang melekat kepada badan kita, pangkatnya. Hakikatnya adalah itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah mempunyai harta, sudah tumbuh, baik dia dewasa ataupun anak-anak ataupun masih janin dalam kandungan, asal dia menemukan Ramadan, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karena apa? Harta yang kita miliki adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya menginginkan kepada kita apa? Berbagilah sedikit dari hartamu setahun sekali. Pertanyaannya adalah apa? Kapan diwajibkannya zakat fitrah? Diwajibkannya puasa Ramadan adalah tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban.
diwajibkannya zakat adalah 2 hari atau 1 hari sebelum hari raya. Bapak Ibu, sebelum hari raya Rasul naik ke mimbar, lalu Rasul mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, hari ini diwajibkan atasmu zakat fitrah. Jadi waktu diwajibkannya, awal mulanya diwajibkan zakat fitrah adalah sama tahunnya, bulannya berbeda. Tapi di tahun yang sama, yaitu adalah tahun 2 Hijriah, puasa di bulan Syaban. Kalau zakat di mana? 2 hari menjelang hari raya di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Nah, lalu kewajiban zakat fitrah ini ada 3 syarat. Ada 3 syarat. Kita ambil dari sebuah kitab, namanya adalah Kitab Bajuri, atau yang dinamakan dengan Kitab Bajuri atau kitab Takrib, yang dikarang oleh Imam Abu Syuja. Ada 3 syarat, Bapak Ibu. Ada 3 syarat kewajiban atau diwajibkannya zakat fitrah. Yang pertama adalah al-Islam. Yang berzakat atau yang disebut dengan muzaki, dia harus Islam. Yang kedua adalah wabi guru bisyamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Si muslim tersebut mendapatkan akhir Ramadan, si muslim tersebut mendapatkan hari terakhir ketika terbenamnya matahari. Kita muslim melaksanakan puasa Ramadan, lalu menemukan akhir Ramadan setelah terbenamnya matahari, artinya ketika masuk waktu maghrib, artinya malam takbir, Bapak Ibu. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, di malam takbir tersebut seseorang wujudul fadli, mempunyai kelebihan harta. Dari mana? An kuwatihi wa kuwati iyalihi. Dari makanan pokok untuk dirinya, untuk dikonsumsi dirinya, dan untuk keluarganya di saat malam takbir tersebut, Bapak Ibu. Contoh kebutuhan kita, berarti ukur oleh masing-masing. Kebutuhan 1 hari pada saat malam takbir sampai terbenam, sampai si khatib turun dari khatib Idul Fitrinya, kebutuhan kita berapa? Makanan pokok kita, nasi beserta lauk pauknya untuk kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, itu kita takar, Bapak Ibu. Yang mudah, takar dengan apa? 1 porsi. 1 porsi untuk kita, 1 porsi untuk istri. Misalkan 2 anak, berarti 4 porsi. Kalau jumlah anggotanya ada 4 orang. Kalau jumlah anggotanya ada 7 orang, berarti 7 porsi. 1 porsi berapa kalau kita konversikan ke nasi bungkus, Bapak Ibu? Anggaplah 15.000, betul? 15.000 dikali 4 berapa, Bapak? Berapa, Bu? 60.000. Ketika di malam takbir kita sanggup membeli nasi untuk kita dan keluarga kita, ukurannya 1 porsi untuk 1 orang, ya. Anggap dikali 15.000, itu relatif, Bapak Ibu. Ada yang 60.000, ada yang harga
nasinya 20.000, ada kan? Ada yang harganya 25.000, ada. Ada yang seperti itu. Itu relatif. Anggaplah di malam itu satu keluarga mempunyai uang 60.000, Bapak Ibu. Maka ketika dia sanggup dan mampu sebanyak uang tersebut, sebanyak makanan beberapa porsi tersebut, maka dia sudah wajib zakat. Luar biasa, Bapak Ibu. Kira-kira 60.000, anggaplah 100.000, Bu. Ya, karena kita suka makan ke restoran, kita makan kemana? Di hotel, betul nggak? Kita makan rawon misalkan. Anggaplah, Bu, kira-kira 100.000 mampu apa tidak? 100.000, Pak. Kalau tadi 60.000, bisa kira-kira bisa seseorang itu berzakat, Pak? Bisa. Luar biasa ya. Jadi artinya adalah seseorang bisa dikatakan mampu, sederhana, Bapak. Hanya dia sanggup untuk makan pada saat malam takbir sampai imam turun dari mimbar ketika hari raya. Kewajiban zakatnya adalah kapan dikeluarkannya, kapan dibayarkannya? Yaitu adalah dikeluarkannya, afdolnya ketika kewajibannya adalah ketika terbenamnya matahari di akhir Ramadan, Bapak Ibu. Lalu panitia zakat faktanya adalah mengumpulkan zakat itu sebelumnya. Boleh apa tidak? Boleh. Hukumnya mubah. Hukumnya boleh. Apalagi dibentuk amilnya, apalagi dibentuk panitianya. Maka karena yang dikumpulkan adalah banyak, perlu waktu yang sangat luas, perlu waktu yang sangat banyak, dan masyarakat juga banyak, maka perlu waktu. Maka agak-agaknya 10 hari sebelum hari raya, sebelum takbir, Bapak Ibu, sudah dikumpulkan. Lalu pembagiannya, seharusnya di pembagiannya itu adalah di saat itu juga, di malam takbir, dibayar di malam takbir, dibagikan di malam takbir. Itu abdolnya, itu wajibnya. Kalau di luar itu berarti mubah, artinya boleh. Silahkan, Bapak, nggak ada larangan. Lalu persoalannya adalah zakat fitrah ini adalah zakat jiwa. Zakat jiwa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti ini. Beliau mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah telah mewajibkan zakat al-fitri. Untuk melakukan zakat fitrah, tujuannya adalah tuhratun lis-shaim, untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa minal lagwi, dari perbuatan-perbuatan yang tidak, atau perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Banyak perbuatan yang sia-sia, Pak. Seharusnya hari itu dia tidak tidur, dia tidur, kebanyakan tidur. Tidur boleh, tapi kebanyakan tidur kan sia-sia. Harusnya dia banyak membaca Al-Quran, banyak beribadah, tapi dia banyak tidur. Seharusnya dia bertadarus, tapi banyak ngobrol gitu, yang gak karuan. Untuk membersihkan seperti itu, Bapak Ibu. Yang kedua adalah warrafas, untuk membersihkan perbuatan rafas, artinya perbuatan-perbuatan kotor, perkataan yang kotor, perkataan yang menyinggung, Bapak Ibu.
Betul gak? Pikiran yang buruk, prasangka yang jelek. Biasanya panitia zakat suka jangan begitu Pak. Pengurus suka dipikirin oleh kita. Pengurus ini memikirkan kita, tapi yang dipikirinnya apa? Wah, jangan-jangan ketua seperti ini, jangan-jangan Pak Imamnya seperti ini. Jika ada perbuatan dan pikiran seperti itu ketika Ramadan, maka zakat fitrah ini hadir untuk membersihkan itu semua dari kesia-siaan dan perbuatan yang kotor Bapak Ibu. Lalu zakat fitrah ini tujuan yang kedua adalah apa? Wa tu'matun lil miskin, untuk menyediakan logistik, untuk menyediakan makanan kepada orang-orang miskin. Di saat apa? Di saat dia menemukan hari rayanya. Di saat dia menemukan hari rayanya. Kenapa hari raya? Karena hari raya itu hari bahagia. Sepakat ulama yang tiga Bapak Ibu, Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali, harta yang untuk dikeluarkan zakat fitrah adalah makanan pokok kita. Kalau makanan pokok kita apa? Beras. Satu-satunya yang membolehkan dikonversi makanan pokok tersebut terhadap uang adalah Imam Hanafi Bapak Ibu. Maka ukurannya berapa? Ukurannya berbeda-beda. Contoh, kalau Imam Asy-Syafi'i, ukurannya adalah 675 gram. Sama ukurannya adalah satu sok. Satu sok itu artinya adalah 4 mud. 4 mud itu sama dengan 2 genggam. 2 genggaman orang dewasa. Begini. Jadi ada beras digenggam. Satu genggam. 2 itu namanya 4 mud. Sama dengan 1 sok. Kalau di gram, kalau ditimbang, gramannya adalah 1 sok itu adalah 675 gram dikali 4. Ada yang bawa HP? Coba 675 gram kali 4, lebih kurang 2,7 gram, 2.700 gram, atau kalau dikonversi kepada kilo berapa? 2,7 kilo. Ya, betul lah. Itu siapa? Imam Syafi'i. Imam Maliki. Kalau Imam Maliki berapa? 688 gram kali 4, lebih kurang berapa? Coba deh, hitung deh. Berapa? Imam Maliki, kembali lagi ke awal. Imam Maliki 675 gram kali 4, berarti 2,7 kilogram. Imam Maliki, catat. Sekarang Imam Syafi'i 688 gram kali 4, berapa? 2,8. Nah, 2,8 kilogram atau 2,8 kilogram, betul. Imam Syafi'i. Sekarang Imam Hambali. Imam Hambali itu adalah 2,2 kilogram, lebih rendah. Kira-kira berapa gram? 24. 2.400 gram. 2,4. Lalu Imam Hanafi berapa satu soknya? Lebih dari itu, adalah 3,8 kilogram.
Lalu ulama Indonesia mengurut dari pendapatnya para imam yang 4 tadi, maka hasilnya adalah 2,5. Diurut, dijumlahkan bagi 4, hasilnya adalah 2,5. Bapak Ibu, sudah disepakati oleh MUI, sudah disepakati oleh ulama Indonesia. Adalah apa? Maka disebarkanlah kepada Basnas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, disahkan oleh Presiden, disebarkan kepada Basnas, disebarkan lagi kepada unit-unit yang lain, lalu disebarkan kepada masyarakat, khususnya adalah masjid dan mushola, bahwa besaran zakat untuk Indonesia 1 jiwanya adalah 2,5 kilogram. Itu kalau beras. Kalau beras, jangan salah. Kalau beras, kalau dikonversi kepada uang, maka kembali lagi kepada 3,8 kilogram. Ada satu pendapat begitu. Ada pendapat kedua, karena sudah disepakati, sudah dihitung, jumlahnya adalah dirata-ratakan 2,5 kilogram, maka 2,5 kilogram itulah dikali uangnya, harga 1 kilo berasnya. Boleh seperti itu. Berarti begini, kira-kira kita hitung lagi deh. 40.000 dibagi 2,5. Ya, ada anak-anak Pak, biar langsung tahu. 40.000 dikali 2,5 berapa? Hah? Berarti 1 kilonya 10.000. Harga beras 10.000. 10.000 dikali 2,5 kilogram berarti berapa? Salah deh. Salah. Harga berapa berasnya? Coba lihat. Berapa? Standarnya sekarang 40-35. Standarnya 40.000 dan 35.000. Kira-kira 1 kilo beras berapa? 15.000 ya? 15.000 kali 2,5. Enggak Pak, 15,5 Pak. Kali 2,5. Masih 16.000 Pak. Kali 2,5. Betul. 16.000. 16.000 Pak. 16.000. Tapi kalau Bapak Ibu mau melebihi dari harga 16.000, coba aja Pak, apa semuanya makan nasi aja, gak ada sambal, tak ada sambalado, tak ada rendang, pakai garam. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Tak lama, tak enak, betul kan? Maka boleh di situ kita berinfak atau melebihkan. Mana tahu saya mau memegang yang 3,8 saja, silahkan. Saya mau memegang 2,5 saja, silahkan. Seandainya kita mengambil 3,8 versi langsung Imam Hanafinya yang membolehkan diversikan kepada uang, 3,5 dikali 16.000, 60.800 Pak. 60.800. Ustadz, sudah genapkan saja, satu orang misalkan 50.000. Mantap, silahkan. Saya mau 60.000 Ustadz, saya mau 70.000 Ustadz, boleh, silahkan. Karena pada akhirnya adalah apa? 60.800 kalau harga berasnya yang 16.000. Betul kan? Seandainya, itu tinggal hitung aja Pak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang cara penghitungan zakat fitrah. Kembali kita urut. Imam Maliki berapa gram? 675 gram kali 4 hasilnya 2,7 kilogram.
Imam Syafi'i 688 atau 688 gram dikali 4 kira-kira berapa? Nah, 2700 atau 2752-an, betul gak? Sekarang Imam Hanbali 2,2 kilogram. Tinggal konversi saja. Berapa gram? Imam Hanafi adalah 3,8 kilogram. Silahkan. Ulama Indonesia mensepakati dari keseluruhan itu dihitung, maka hasilnya 2,5 kilogram. Mau dikonversi langsung dikali berasnya yang sering kita konsumsi, mau kita lebihkan, itu jauh lebih baik sebagai kehati-hatian, mana tahu kurang. Betul gak? Baik, ada pertanyaan. Di itu yang tadi itu ada yang bentukkan tiga tingkat, ada 2. Ya. Ada yang makan beras solo 1, beras solo. Ya. Ya, kurang lebih tinggi. Ya. Ada di bawah itu masyarakat makan beras. Ya, yang 28.000 ya. Kadang-kadang ada pula yang mengatakan 30. Ini dari mana dia dapat ini? Kesepakatan ulama Indonesia dari urutan atas bawah. Ya. Tinggi Ambali SBY mengatakan ini. Ya, baik, Bapak. Berdasarkan hasil survei konsensus penduduk Indonesia yang mengkonsumsi, itu berdasarkan informasi dari Bulog, Pak, bahwa rakyat Indonesia mengkonsumsi berasnya adalah bagai-bagai, beda-beda, Pak. Ada yang 28.000 sekian ribu, sampai tingginya ada berapa tuh? Coba lihat. 40.000, 35.000, 28.000, paling rendah 28.000 ya. 30.000, lalu 28.000 ada. Itu hasil konsensus bekerjasama antara MUI meminta informasi ke Bulog, Pak, bahwa seluruh Indonesia. Maka kembali lagi kepada masing-masing kita. Kita kan tidak pernah merasa dikonsensus, betul gak, Pak? Yang penting kita makannya beras Solo, harganya 16.000, makan kita hitung aja. Seperti itu, Pak. Jadi informasinya adalah dari pihak Bulog, begitu, yang ditetapkan bekerjasama, sepakat mereka. Oh, ini ada 28.000 sekian. Berarti ada yang harga beras 1 kilonya 7.000. Ada yang, kalau di daerah, Pak, di daerah saya khususnya di daerah Jawa Barat, masih ada beras yang ya beras perak kalau kita mah ya. Ada. Kita masih makan beras itu, Pak. Tapi alhamdulillah kita Sumatera Barat kalau dikasih beras itu, insya Allah bubar, Pak, nggak makan. Masuk beras impor kalau kita ya? Ya, termasuk beras impor, beras lokal ataupun beras impor, Pak. Sesuai dengan yang dikonsumsi oleh masing-masing kita. Baik. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Baik. Sebagai orang anu zakat atau pengurus. Baik. Biasanya pada saat mau salat, padahal kita malamnya sebelum salat diadakan malamnya nggak kita bagi. Tapi pada saat mau salat ada yang memberikan, ada beberapa orang lagi menyerahkan di pengurus. Betul. Ini apakah boleh pengurus menyerahkan kepada umpamanya garin atau kepada anu zakat, karena yang lain kan Sudah di luar kepanitiaan. Boleh. Boleh, Pak. Boleh. Kita punya batas waktu untuk penerimaan pengumpulan zakat dan pendistribusian. Seandainya ada yang menyusul masih diterima oleh panitia atau amil zakat tersebut, lalu yang ini diserahkan ke siapa? Bahkan, Pak, menurut Imam Hanafi, sepakat para ulama begini, Pak, sepakat para ulama apa? Ini hukum dasar, Pak. Zakat itu yang satu bisa dibagikan kepada semuanya. Misalkan 2,5 kilogram, ada berapa orang ya yang belum kebagian? 5 gram, seperti itu, Pak, ilustrasinya.
boleh juga dari banyak orang yang berzakat dikasihkan kepada satu orang. Boleh, penerimanya cuma satu orang. Dari satu, maaf apa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bapak-bapak ini belum berzakat, zakatnya mau ke ustadz saja. Boleh, satu orang penerima yang muzaki 6 orang atau banyak. Biasanya itu dilakukan biasanya kalau kita di pesantren, Pak. Kita zakat ke Pak Kiai, ke Buya, udah ke Buya aja. Nah, nanti Buya bagikan. Ini contohnya kita peserta penerima zakat Ya. bisa perkirakan lebih banyak lagi, entah di mana salah. Masing-masing RT mengirimkan 35 orang Ya. penerima zakat. Ya. Kalau 14 RT, 35 kali 14 RT udah 500 sekian orang. Ya. Dan zakat kita terima cuma sedikit. Ya. Ya. Betul. Tentu kita bagi habis. Betul. Pada malam itu kita bagi Betul. habis. Ya. Ya. Dapat kurang dari yang satu orang menyerahkan, seharusnya satu orang menyerahkan ini penerima zakat 40.000. Ternyata setelah dipukul oleh panitia zakat tak bisa 40.000 satu orang terima. Apakah salah? Ya, ini ya pembagiannya lagi nih bukan. Ya. Baik, pembagiannya itu sesuaikan dengan pendapatan dan jumlah mustahik, Pak. Jumlah mustahik, umpamanya jumlah mustahik yang disetorkan oleh berbagai RT, umpamanya ada 500 orang. Pendapatannya berapa? 50 juta. Iya kan? Oke, ini ilustrasi, Pak. Seumpamanya 50 juta. Peserta yang harus mustahiknya ada 500 orang. Maka 50 juta prioritaskan yang 500 orang ini prioritasnya apa? Tetapkan dulu statusnya, fakirkah, miskinkah, fisabilillahkah. Lalu pembagiannya boleh diratakan, boleh dilihat rumah ini agak begini, agak mampu lah, gitu kan? Seperti itu. Rumah ini satu orang ini punya anaknya 13 misalkan. Ini agak lebih. Boleh seperti itu. Atau kita mau ratakan saja, karena Pak Pengurus bingung gitu kan. Ratakan saja, satu orangnya 20.000 kali banyak anggota keluarga, kali 5 orang anggota keluarganya misalkan ada 5 kali 5 ada 4 kali 4 kali 3 sesuaikan aja Pak. 20.000 kali 5 orang berarti satu kakaknya adalah 100.000 sampai habis yang 50 juta tersebut Pak. Begitu. Nah, kalau yang kita target sini jumlah yang datang dari itu memang 400 orang. Iya. Sedangkan uang yang ada hanya 10 juta. Iya. Bagi habis. Baik. Jadi masing-masing RT itu memang 30 orang, terserahkan sama RT 20 orang. Kalau kita bagi tadi, Baik. RT-nya menyerahkan. Baik. Ada satu kendala, Pak. RT ini mengkonsensus sesuai yang dia tahu. Ada yang memberitakan terlebih dahulu, Pak, saya tuliskan ya sebagai penerima zakat nanti. Dikasih tahu yang 13 orang tadi, Pak, dari RT 1 13 orang. Tiba-tiba begitu sudah imam selesai, dinantikanlah itu mana zakat juga ada. Terdengar yang 13 orang ini cuma 5 orang yang kebagian. Sisanya nggak kebagian. Apa yang terjadi? Di UP, Pak. Makanya sepakat diumumkan bahwa pendapatan zakat adalah 10 juta dibagi setiap RT sekian, RT sekian orang, RT 3 sekian orang. Jumlahnya adalah rata masing-masing orang adalah 20.000. Harus begitu, Pak. Ya, Clear semua. itu udah kita harga gitu. Tadi bilang Ustaz kan gini, kalau kita hitung dari keluarganya itu beda lagi. Sedangkan yang sama aja mesti ada apa kata-kata yang tidak enak. Di sini Bapak Ibu. Apalagi kita beda jadi. Baik. Anaknya 5, anaknya 2. Baik. Ini yang Baik. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf, segala apapun yang sudah diserahkan kita berzakat, gitu ya. Yang merasa berzakat, dia muzaki, dia pun mustahik juga, gitu kan? Betul gak? Ada yang dia muzaki, tapi tak jadi mustahik. Tapi kebanyakan kita, dia muzaki, dia pun mustahik. Maka Bapak Ibu, ketika kita sudah berzakat,
jangan pula kita berharap menjadi mustahil. Kalau itu yang terjadi, ngapain kita berzakat, Bapak Ibu? Tujuan tadi adalah apa? Wa ta'matun lil miskin. Ukur saja sama badan, kita merasa miskin atau tidak, kita orang fakir atau tidak, maka tidak akan menjadi masalah dan tidak pusing kepada siapanya, kepada pengurusnya, apalagi amil-amil Pak. Ada lagi yang lebih membutuhkan Bapak Ibu. Hanya gara-gara, coba kalau Bapak Ibu tidak patokan 40.000, semuanya rata semua, saya bayar 100.000 misalkan supaya gede pendapatannya, itu jauh lebih baik Bapak. 400.000 dikali 100.000 berapa pendapatannya Pak? Kira-kira itu 40-an juta, betul gak? Kalau 100.000 sepakat, tapi kan takarannya sudah ada. 40.000 paling rendah, kalaupun mau dilebihkan tadi ada apa? 3,8 dikali 16.000 yang tingginya 60.800. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat panjang dan lebar, tapi ini adalah sangat penting kita sampaikan. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran dan bisa mempraktekkan, serta apa? Ingat, serta bisa mentawadukan diri kita bahwa kita hanya sedikit diminta oleh Allah pengorbanannya. Jangan pula kita ingin pula kita kebahagiaan dari situ. Ada yang saudara kita yang lebih membutuhkan. Kalau kita tidak kebahagiaan hanya karena tadi sudah dicatat, lalu pada akhirnya tidak kebahagiaan pun hanya sedikit, terima saja. Begitu. Masalahnya gini Ustaz, RT ngirim 40 orang. Baik. Ternyata warganya terima hanya 20 orang lagi datang ke Pak. Nah, itu dia Pak. Nah, itu siapa yang menanggung nanti? Nah, jadi Pak, nanti Pak RT-nya jangan hanya menyerahkan catatan, kumpulkan dulu. Dikumpulkan dulu Pak, semuanya dikumpulkan. Nah, ini sengaja saya sampaikan karena bukan hanya di sini saja Pak masalahnya. Di masjid lain begitu juga Pak. Nah, itu Pak, tolong tawadukan diri kita. Tawadukan diri kita. Ingat, di sini permasalahan adalah orang yang berzakat. Permasalahan mustahik adalah persoalan yang kedua Bapak Ibu. Boleh mustahik itu ke seseorang, boleh. Boleh untuk banyak Bapak Ibu. Seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tolong kita meminta untuk mentawadukan diri. Semoga yang besar menjadi manfaat, yang kecil pun, yang sedikit pun menjadi berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.